Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi dengan saya. Maaf ya teman-teman, udah lama nggak buat vlog lagi, nggak buat video lagi karena saya tuh sebenarnya sakit ya teman-teman. Dan kali ini saya berada di Jawa. Saya pulang ke rumah orang tua saya karena saya mau berobat di sini. Kalau di daerah Lampung sana di Sumatera semuanya tuh masih susah teman-teman, nggak terjangkau. Kalau mau ke rumah sakit juga masih bolak-balik itu perjalanan hampir 2 jam. Terus kalau malam nggak bisa dilalui karena tempatnya itu banyak gang-gang gitu teman-teman, kayak sawit-sawit gitu, jadi takut. Jadi kalau ke rumah sakit itu jam 5 itu udah harus pulang. Kadang kan ke rumah sakit itu kita nggak tahu ya teman-teman, nggak mesti karena kan kita antrian tuh kadang dapat yang kasih cepet, kadang kan dapat yang yang belakang, antrian belakang. Jadi saya pulang ke Jawa, saya mau berobat di Jawa aja. Sebenarnya udah ada 3 minggu saya ada di Jawa teman-teman, tapi baru sempat buat vlog karena sibuk, masih kontrol terus ya teman-teman ke dokter. Dan saya tuh memilih ke klinik Anissa. Di sana tuh ada dokter namanya Pak Bambang. Dia tuh spesialis penyakit dalam. Jadi komplit di kliniknya itu ada rongsen, ada USG, terus laborat, semuanya ada. Jadi saya di USG pertama itu diagnosa abses payudara mamai, abses mamai. Terus dikasih obat karena kan di payudara saya itu pas mecahnya itu ada lubangnya teman-teman, ada lubang kecil jadi bisa ngeluarin nanah, tapi dia itu nggak lancar, nggak maksudnya nggak bisa bersih nanahnya, jadi harus minum obat. Terus dikasih obat itu pertama minum dia keluarnya banyak teman-teman, pokoknya banyak, ngalir terus sampai kosong, rasanya itu kayak kayak enteng gitu payudara saya. Terus habis itu kok berhenti lagi, nggak keluar lagi. Terus kontrol yang kedua 1 minggu kemudian, terus di USG lagi, katanya terapi pakai obat lagi. Itu yang maksudnya nanahnya tuh udah berkurang ya teman-teman, dari pemeriksaan pertama terus kedua itu udah berkurang. Terus yang ketiga itu pas di USG, kok yang di dalam itu kayak udah lengket gitu teman-teman, nanahnya nggak bisa keluar. Jadi kata dokternya harus dibedah ke rumah sakit, terus dibuatin surat rujukan ke rumah sakit. Karena dulu saya buatnya BPJS Mandiri itu vaskes pertamanya itu di klinik itu, klinik Anissa itu yang buat saya berobat. Terus dibuatin surat rujukan dan saya mintanya itu ke rumah sakit yang terdekat aja karena kondisi saya tuh sebenarnya repot teman-teman ya, karena punya anak kecil-kecil. Jadi kalau mau bolak-balik apa jenguk itu maksudnya nggak jauh di perjalanan. Terus akhirnya dibuatin surat rujukan, dan pas habis dibuatin itu anak saya ini yang bocil 2 ini ternyata sakit teman-teman, panas, pilek, sampai yang Arfan itu yang kecil itu kan belum bisa ngeluarin ingus ya teman-teman, jadi ketika batuk itu ingusnya banyak di hidung, nggak bisa ngeluarin sendiri. Nggak usah ganggu toh, nggak boleh gitu, nanti teman-temannya marah. Duduk aja.
Jadi dia tuh sampai sesak nafas. Saya meninggalin nggak tega rasanya teman-teman. Jadi saya nunggu sampai anak saya itu sembuh dulu. Dan alhamdulillah udah diperisain, kasih obat yang bagus. Saya minta obatnya yang bagus. Terus sekarang udah sembuh, udah mainan, udah biasa walaupun masih kurus. Dan kemarin itu saya datang ke rumah sakit teman-teman ya. Datangnya sore habis asar. Ternyata sampai sana itu karena pikiran saya kan sudah dapat surat rujukan, terus hasil USG, hasil laboratorium semuanya kan udah komplit. Tak pikir dalam pikiran aku itu datang langsung daftar langsung rawat inap, dapat kamar. Ternyata harus melalui poli bedah dulu teman-teman. Karena kata pihak rumah sakit, beda dokter, beda cara mengobati, mungkin dengan obat, terapi dengan obat, nggak harus bedah. Karena kalau dari Pak Bambang itu yang sebelumnya udah dikasih obat, udah 3 kali ke sana, dan akhirnya harus dioperasi. Tapi ini beda beda dokter ya, jadi harus melalui poli dulu yang tempat pemeriksaan itu kayak kayak kontrol gitu loh teman-teman. Nanti di situ dilihat sama dokter bedahnya perkiraan bisa pakai obat atau harus dibedah gitu teman-teman. Jadi besok pagi saya berangkat lagi jadi besok saya harus ke rumah sakit lagi teman-teman, dan berangkatnya itu pagi lebih awal karena kata dokter yang baru calon ibu ya. Kalau dari pengalaman saya ya teman-teman, karena saya dulu tuh menyusui cuma satu payudara saya yang sebelah kiri, yang sebelah kanan itu karena dulunya lecet, terus saya nggak kasih ke bayi saya teman-teman karena sakit. Terus akhirnya yang sebelah kiri terus yang sebelah kiri itu udah keluar putihnya, yang sebelah kanan kan belum. Akhirnya saya ganti ke sebelah kanan, itu udah nggak mau karena putihnya nggak keluar. Terus sampai sekarang anak saya nomor 2 umur 3 tahun, terus adiknya umur 2 tahun itu semuanya nyusu yang sebelah kiri aja ya teman-teman. Sebelah kanan nggak pernah saya kasih buat anak saya nyusu. Terus akhirnya itu air susunya itu nggak bisa keluar, dan lubang puting saya kan udah tertutup lagi ya teman-teman. Jadi nggak saya keluarin, nggak saya pompa gitu, nggak disedot. Akhirnya itu air susunya itu jadi mastitis kalau nggak salah ya teman-teman. Dan karena saya hidupnya di Sumatera sana tuh semuanya serba masih nggak seperti di Jawa ya teman-teman. Fasilitas semua tuh masih susah. Kalau hujan juga jalannya itu nggak berani keluar teman-teman karena licin terus becek banget. Saya nggak berani keluar bawa anak-anak. Terus suami saya tuh kerja, nggak ada waktu teman-teman. Cuma ngantarnya ke bidan, nanti obatnya habis, ditebus lagi gitu aja. Terus lama-lama tuh akhirnya jadi abses payudara itu teman-teman. Jadi buat dari pengalaman saya pribadi ya teman-teman, untuk kalian semua lah ya, ibu-ibu menyusui ataupun calon ibu nanti, kalau menyusui itu kalau bisa dua-duanya. Kalau memang cuma sebelah aja karena yang sebelah ada masalah ya seperti lecet atau putih nggak keluar, mendingan dipompa gitu, dikeluarin air susunya gitu ya teman-teman. Karena kalau sudah seperti saya ini susah teman-teman, ya sedih pokoknya tuh, berjuang banget untuk sembuh. Kalau dibiarin terus juga sakit. Kalau saya sehari nggak minum obat teman-teman ya, terus air susu nanahnya itu nggak keluar, sakit banget teman-teman, rasanya kayak ditusuk-tusuk jarum. Jadi sekarang ini sudah 1 minggu ini saya nggak minum obat ya teman-teman. Jadi tiap malam itu sebelum tidur saya keluarin dulu nanahnya, saya pecetin, saya keluarin dulu biar rasanya tuh enteng teman-teman. Kalau nggak kayak gitu saya nggak bisa tidur, rasanya sakit banget. Ya udah dulu ya teman-teman. Mudah-mudahan dengan video saya ini bermanfaat untuk
semuanya yang nonton, dan minta maaf kalau ada kesalahan saya atau video saya yang kurang berkenan di hati kalian yang nonton. Saya ucapkan minta maaf sedalam-dalamnya, dan teman saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Dadah.